Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel YW FND yang pada pagi hari ini ya teman-teman. Ini kita kembali di kebun. Kita melaksanakan aktivitas seperti biasa di kebun ya teman-teman. Ini kita sedang berada di pondok kita. Kita tadi habis santai, ngopi, makan-makan di kebun. Dan kemarin kita sudah melaksanakan pemanenan di areal kebun ya teman-teman. Dan alhamdulillah hasilnya juga cukup lumayan buat nanti kita perawatan lagi ke depan ya teman-teman. Perawatan di areal kebun. Dan kemarin sebenarnya kita belum selesai melaksanakan pemupukan di semua kebun ini ya teman-teman. Mungkin di areal sini ini sudah semua, tapi mungkin di areal ujung sana nanti kita ke atas coba supaya agak kelihatan. Nah, di areal ujung sana itu kita belum ya teman-teman. Jadi nanti kita cicil, kita usahakan untuk menyelesaikan pemupukan yang ada. Dan kemarin sudah diguyur hujan di areal sekitar sini atau sekitar kebun. Jadi sudah mulai kelihatan sedikit demi sedikit pucuk dari daun kelapa sawit itu sudah mulai menghijau berkat terguyur hujan kemarin itu. Alhamdulillah cukup lebat juga dan membantu untuk pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri ya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan mungkin ini sekedar informasi saja ya teman-teman, dalam hal beberapa hari ini itu ada kebijakan terkait penggunaan B50 dari produk CPO. Itu yang nyata dari kebijakan itu yang jelas akan menimbulkan berbagai pro dan kontra yang jelas. Karena memang jikalau kebutuhan CPO di Indonesia belum mencukupi dan dipakai untuk kebutuhan B50, itu yang jelas bisa terdampak dari harga TBS tandan buah segar akan cenderung mulai turun ya teman-teman, karena berbagai hal kebijakan yang ada. Jadi seperti itu. Tapi memang dari B50 ini dampak positifnya ya teman-teman, itu akan bisa meningkatkan kemandirian energi kita. Artinya untuk menggantikan solar dan menggantikan impor. Nah, itu tidak lagi karena sudah memakai B50 atau biodiesel. Jelas untuk peralatan seperti mesin-mesin, pabrik-pabrik yang mungkin akan
tergantikan dengan adanya B50 ini. Tapi memang dampaknya masih pro dan kontra, dan mudah-mudahan tidak berimbas ke harga TBS ya teman-teman. Ya mungkin penerapannya di tahun depan, di tahun 2026, kita membaca berita, dan di kuartal kedua di bulan Juni, nah itu sudah mulai menerapkan B50 dalam hal kebijakan Kementerian SDM. Jadi ya mudah-mudahan ada win-win solution ya teman-teman. Artinya untuk kebijakan tersebut tidak merugikan, yang jelas petani yang akan berat atau merasakan jikalau harganya sampai terjun. Indikasinya bisa sampai 1.700 sampai 600 ke bawah. Jadi mudah-mudahan tidak sampai sedemikian merosotnya ya teman-teman harganya, dan mudah-mudahan bisa stabil, dan mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini bisa arif dalam hal menerapkan kebijakan tersebut untuk paling tidak menguntungkan atau tidak, yang jelas tidak merugikan petani. Mudah-mudahan ada dampak positifnya. Ini sekedar sharing saja ya teman-teman, karena memang di harga di akhir tahun ini di 2025 sedikit banyaknya masih stabil dan cukup lumayan ekonomis atau tinggi di sekitar atau di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Di Kalimantan Selatan harganya masih relatif stabil, ada di angka 3.000 sampai 2.800 per bulan November ini tahun 2025 ya teman-teman. Tapi karena ada mungkin tahun depan kebijakan hal tersebut bisa berdampak, dan mungkin nanti pemerintah dalam hal ini bisa menimbang terkait kebijaksanaannya dan ada solusi yang terbaik. Yang jelas B50 juga baik, akan tetapi jikalau harga TBS nanti bisa cenderung turun, itu akan merugikan juga buat para petani sawit yang ada di Indonesia ya teman-teman. Jadi seperti itu, nih sekedar sharing, dan apabila ada salah terkait ucapan saya terkait informasi hal ini, mohon dikoreksi ya teman-teman, karena kita juga tahu dari media sosial atau berita-berita yang kita baca, ya mudah-mudahan benar berita tersebut, dan kita sampaikan di vlog kali ini. Dan terutama bagi saya atau kita petani Indonesia, jelas menerima informasi ini agak sedikit khawatir ya teman-teman, yang jelas karena jikalau harga TBS itu terus cenderung menurun, itu akan mempengaruhi hasil produktivitas kita dalam hal yang jelas TBS-nya, karena perawatan memerlukan biaya yang cukup lumayan. Yang jelas pemupukan itu tahu sendiri, harga pupuk sekarang juga lumayan mahal. Ya mudah-mudahan ada dari kebijakan tersebut atau aturan tersebut bisa pemerintah
dalam hal ini Arif dalam hal menerapkan kebijakan, meskipun kebijakan dari B50 tadi sangat bagus untuk ketahanan energi di Indonesia. Mungkin itu saja teman-teman aktivitas saya di perkebunan kelapa sawit pada hari ini. Ini kita seperti biasa ke kebun, kita mau perawatan lah, bersih-bersih, kita mencicil. Mungkin itu dulu. Jangan lupa di like serta di subscribe ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.